Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang rasanya kita kembali bersama-sama dalam Sapa Jemaat GKI Malaya Raya. Bapak Ibu, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau senantiasa menolong kami di setiap hari-hari kami. Dan pada hari ini kami kembali, Engkau berikan kesempatan untuk dapat melanjutkan aktivitas kami. Dan Tuhan izinkan kami juga, tuntun kami dalam perenungan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami dalam membaca firman Tuhan, mendengarkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari 2 Tawarik pasal 33. Ayatnya yang pertama sampai kedua, dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Manasye berumur 12 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 55 tahun ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti perbuatan menjijikkan dari bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan di hadapan orang Israel. Ayat 10, Tuhan berfirman kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Lalu Tuhan mendatangkan kepada mereka pemimpin-pemimpin tentara Asyur. Mereka menangkap Manasye dengan kait, membelenggunya dengan rantai tembaga, lalu membawanya ke Babel. Dalam keadaan terdesak, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya, lalu Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia kembali ke Yerusalem sebagai raja. Manasye pun mengakui bahwa Tuhanlah Allah. Demikian pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, perenungan kita hari ini dengan judul Tak Ada Kata Terlambat. Ya. Begitulah ungkapan yang sering kali disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Ya. Ketika orang lain itu hendak melakukan sesuatu yang baik atau meninggalkan perilakunya yang buruk dalam kehidupan ini. Nah Bapak Ibu, ungkapan ini merupakan ungkapan yang mendorong atau meneguhkan orang untuk segera melakukan sesuatu yang baik itu. Ya. Demikian jugalah jika kita hendak meninggalkan dosa atau meninggalkan kejahatan-kejahatan kita dalam kehidupan ini. Tak ada kata terlambat untuk hal itu Bapak Ibu. Membuka kesempatan untuk tetap dapat menerima kita jika kita ingin kembali berbakti dan taat kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, hal itulah yang tergambarkan dalam perjalanan hidup Manasye, Raja Yehuda. Ya, tadi dibacakan dalam 2 Tawarik 33. Bapak Ibu, kalau ingin membaca secara lengkap, kita dapat membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Ya. Dikisahkan di sana bahwa Manasye menjadi raja ketika dia masih berumur 12 tahun. Dan dia memerintah selama 55 tahun. Dalam masa pemerintahnya itu, ia banyak melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, ia membuat rakyatnya tersesat dari jalan Tuhan. Ya, ia mendirikan mezbah-mezbah penyembahan untuk Baal. Dia menaruh patung berhala di bait Allah. Hidupnya Bapak Ibu benar-benar ya tidak mencerminkan kehidupan seorang yang takut akan Allah. Nah, hal inilah Bapak Ibu yang membuat Tuhan memberikan peringatan keras kepada Manasye. Di saat itulah Manasye menjadi sadar akan segala kejahatan dan dosa-dosa yang pernah dia lakukan kepada Tuhan. Kemudian dia berbalik kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang kemudian Allah lakukan terhadap Manasye? Allah menerima dia dan memulihkan keadaan Manasye. Allah mengembalikan Manasye ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja.
Bapak Ibu, kita belajar dari pengalaman Raja Manasye ini. Kita diingatkan bahwa di mata Allah, siapapun umatnya yang mau berbalik kepadanya, maka Allah akan berkenan menerimanya kembali. Karena apa? Karena bagi Allah tidak ada kata terlambat untuk umatnya menyadari akan dosa dan kesalahan yang selalu atau pernah dia lakukan dalam kehidupannya. Karena dia selalu menantikan umatnya untuk berbalik kepadanya, untuk menerima kasih karunia-Nya. Inilah yang dinantikan oleh Tuhan atas umat manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita semua diajak untuk jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ketahuilah Bapak Ibu, jika kita pada saat ini masih melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan, tidak berkenan di mata Tuhan, dikatakan pada hari ini bahwa Allah masih memberikan waktu buat kita untuk dapat melakukannya, untuk dapat berbalik kepada jalan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Seberapa besar pun dosa kita, seberapa besar kesalahan kita, bagi Allah sendiri Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat untuk kita mau bertobat, untuk kita mau berbalik kepada jalan Tuhan. Tuhan akan tetap menerima kita, saya dan Bapak Ibu, jika kita mau merendahkan diri kita dan berbalik kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam perenungan kita pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Betul ya Tuhan, seringkali kami tidak melihat apa yang kami lakukan sejujurnya itu melukai hati Tuhan. Ya Tuhan, melalui firman-Mu pada siang hari ini, kami diingatkan bahwa Tuhan selalu membuka hati untuk dapat menerima kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Mulai hari ini Tuhan, tuntun setiap diri kami untuk dapat lebih dekat kepada Tuhan, untuk dapat mengakui segala kesalahan kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami kembali berjalan bersama-sama dalam tuntunan tangan Tuhan. Kami ingin berbalik kepada apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, untuk menjadi anak-anak-Mu yang Engkau utus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan biarlah itu semua Tuhan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar juga kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuntun setiap kami, kuatkan hati kami. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau kami akan dapat menanggung segala sesuatu, karena Engkau selalu hadir menolong kami, menopang setiap penderitaan, pergumulan yang kami alami. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sekian perenungan kita pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian.